Anjir. Itu anjing apa kucing sih? Kucing. Oh kucing. Wah keren banget, kalau kucing bisa nggak peduli loh. Iya. Wah gila, kucing sih kalau nyelamatin orang luar biasa loh berarti. Iya, Bisa biasanya gua nggak pernah lihat. kucing gak peduli biasanya kan. Nah, kucingnya yang takut lah. Iya. Kalau ada kucing sama anjing kan anjingnya yang biasanya yang lebih Tapi kalau di dominasi. video-video lucu itu kenapa si kucing mendominasi mulu ya? Misalnya kayak kucing nih punya apa nih makanan kayak gitu, anjingnya mau ditabok, Oh kabur. iya, kalau itu kan ada makanan ada apa. Tapi kalau kucing ketemu anjing pada umumnya kan biasanya anjing yang dominan, Iya kucing yang kabur pada umumnya. Kayak ini kan intentionnya dia mau proteksi anaknya kan, makanya dia kalah. Tapi bisa nggak sih kayak itu sebenarnya teritori si kucing aja, nggak mau nyelamatin tuh Bisa, anak tapi kecil. enggak. Kalau momennya kayak gitu kemungkinan besar dia care sama si anak ini loh. Selamat datang di Kondang, Kongko dalam kandang. Hari ini kita akan bahas apa nih, Sum? Aduh, temanya kayaknya sih kayak superhero gitu ya, tapi hewan ya. Gua pribadi nih, dalam hidup gua kalau nggak ada hewan mah gua udah mati. Jadi sebenarnya dia nggak usah ngapa-ngapain aja, dia sudah menyelamatkan hidup gua ini. Satu-satu yang ada di sini. Iya ya, karena kerjaan lu juga Tapi beda ya, ini bukan itu ya. bukan, ini kebalikannya justru. Orang yang bergantung sama hewan. Padahal di perkotaan kan susah banget ya. Kayak ketemu hewan yang ya kalau di hutan mungkin di Oh zaman. dia ini hewannya nyelamatin orang beneran. Iya, bukan nyelamatin secara value. Tapi Misalnya kalau nyelamatin fisik, kalau breeder gecko kan Diselamatkan gecko. selamatkan gecko buat Untuk hidup. Buat hidup. Gitu. Kalau ini hidup beneran karena diselamatkan sama si hewan. Iya, beda tuh. Anjing ini kocak banget ini. Bukan anjing ngatain, anjing ini kocak banget. Iya anjing. Gimana ini? Kelakuan si anjing itu kan. Ya anjing ini keren banget gitu. Selamatkan orang dari serangan jantung dengan gonggongan. Anjing Jepang ini dipuji sebagai pahlawan. Kenapa harus Jepang ya? Apakah dia Yondai desu si Wanawaguchwa? Tapi gini, kalau orang pingsan ya kan, karena dia sakit jantung nih. Tapi kok di rumah sakit ditekan-tekan ya dadanya, bukan diteriakin ya. Ya. Orang kan kalau sakit jantung itu ditekan-tekan itu bukan sakit jantung doang. Itu CPR namanya. Iya, CPR. Itu kan dipencet-pencet gitu berapa kali terus ditiup ininya biar detak jantungnya ini kan apa denyut lagi gitu loh. Iya. Nah ini gue gak ngerti caranya gimana ini CPR. Nggak maksud lu diteriakin apa sih tadi? Iya kan kalau misalnya anjing kan katanya ngegonggongin. Kalau dikit masuk rumah sakit kan kayak woi bangun woi gitu. Iya, selamatkan orang serangan jantung dengan gonggongan ya. Harusnya kan anjingnya injek-injek dadanya dong. Kalau CPR ya enggak? Enggak, bisa jadi gini. Nih, tebakan gua sebelum kita baca beritanya ya. Tebakan gua, dia serangan jantung. Nah, si anjing nih gonggong ke tetangga. Gok, terus tetangganya nyadar. Nah, ditolongin. Menurut gua gitu, bener gak ya? Iya. Gak tau nih dia si anjing yang nyari berita kan. Nah, gua gak tahu nih, beneran begitu apa enggak nih. Coba kita baca ya. Chiba. Seekor anjing dipuji sebagai pahlawan Jepang setelah menyelamatkan nyawa seekor pria yang mengalami serangan jantung dengan cara menggonggong tak henti-henti itu. Upaya memberikan peringatan kepada orang lain. Cerdas. Gila janggal. Mengutip dari CNN.com, Koume, namanya Koume. Anjing kampung. Kenapa harus dijelasin sih anjir? Gak, anjing kampung Jepang itu kan berarti keren dong. Shiba Inu ya? Enggak, kalau Shiba Inu breed. Anjing kampung ini breed. memang apa mix-mixan gitu pasti. Mix-mixan ya. Mongrel tapi dia di Jepang. Tapi kan keren ya tetep ya. Iya. Kan kita tanya, ini anjing kampung import bos kalau di Indonesia gitu. Ini anjing impor. Anjing impor Jepang. Berusia 5 tahun menerima surat penghargaan resmi dari petugas pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran? Rumah sakit dong harusnya. Enggak, kenapa pemadam kebakaran yang ngasih anjingnya sertifikat? Iya rumah sakit harusnya. Berita apa sih ini anjing? Beritanya aneh aja. Tapi emang orang Jepang kadang suka begitu. Mungkin tugas pemadam kebakaran itu nyelamat.
Tapi pemadam kebakaran kan Kagak rescue dong, juga kalau ya. ada orang serangan jantung ya dibawanya ke IGD ya pegawai rumah sakit lah anjing. Apa urusannya sama pemadam kebakaran? Iya juga sih, ini gak nyambung banget. Kagak nyambung. Kagak Nih, kalau anjingnya itu gigit pemiliknya, dia mungkin lapor ke pemadam kebakaran, bener. Benar. Minta benar. di rescue Minta anjingnya. di-rescue, iya benar. Lah ya ini kan, kenapa pemadam kebakaran yang kasih penghargaan kagak jelas anjir. Aduh, pada upacara khusus bulan Maret lalu atas kerja kerasnya di klub. Gimana? Ini beritanya bener nih. Pada upacara khusus bulan Maret lalu atas kerja kerasnya di klub menunggang kuda. Oh, klub berkuda. Oh, jadi ini orang lagi naik kuda, serangan jantung, Serangan terus jantung. digongongin anjing. Iya, ternyata anjingnya Banyak banget satwa yang terlibat di dalam hidup orang ini, anjir. Oh, gitu. Menurut klub berkuda itu seorang, terus pemadamnya ngapain? kenapa dikasih sertifikat ya? Ya, kenapa pemadamnya ada di situ? Menurut lu, kenapa pemadamnya di situ? Pemadam kenapa ada di tempat di lokasi? Kenapa ada di klub menunggang kuda, pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran kan tugasnya kan rescue binatang juga ya. Mungkin kalau misalnya ada dia kuda yang liar gitu. Oh, dia di situ. Nah, bantuin dah tuh dia kayaknya. Kenapa kalau kuda yang liar ya sama pawang kuda lah anjir. Iya juga Kenapa? sebenarnya. Emang di klub berkudanya gak ada yang ngerti kuda? Oh gak ngerti gue beritanya aneh banget. Menurut klub berkuda itu seorang pria berusia 50 tahun pingsan di taman berkuda pada 25 Februari. Koume anak anjing. Tuh kan. Kan anjingnya 5 tahun. Kenapa jadi anak anjing? Ini berita apa liputan 6? Aduh. Koume anak anjing yang biasanya pendiam. Ini anjing tua ini 5 tahun. Iya, 5 tahun udah tua anjir. Lalu terdengar menggonggong dan membuat orang-orang di sekitar bergegas membantu pria tersebut. Koume biasanya pendiam dan menggonggong hanya dalam keadaan yang jarang terjadi. Oh, ini bukan anjing yang punya loh. Ini anjing orang. Anjing orang berarti ngeliat orang kesakitan, dia gonggong-gonggong nih minta tolong. Dia feeling aja berarti itu ya anjing. Enggak pingsan, ngeliat orang pingsan. Elvis. Terus tiba-tiba gonggong. Iya mungkin benar ya, dia mendeteksi ada sesuatu indera kelima Iya. kan ya. Keren juga. Panik dia kali, mungkin panik juga kali. Panik bis jadi Iya. panik. Enggak apa, gimana sih ini orang pingsan lagi di atas kuda apa tiba-tiba pingsan gitu? Abis berkuda kayaknya deh. Coba baca dulu. Iya kayak orang ya. nggak Kan tahu sih. ngap berkuda. Lu kan pernah berkuda lu. Iya, waduh ngapet ya emang kayak gitu. Itu juga ngap. Yuna Marwo, seorang instruktur berkuda berusia 23 tahun, ikut menyelamatkan pria tersebut. Tapi saat keadaan darurat muncul Koume yang menggonggong. Tambahnya kembali, oke. Jadi kalau nggak ada Koume nih, si yang orang 23 tahun tadi nggak bisa nyelamatin, nggak nyadar soalnya. Nggak nyadar ya. Keburu mati. Wakaba Fire Department, nah ini baru nih, pemadamnya ngapain nih? Pemadam kebakaran Wakaba mengatakan pengobatan untuk penyelamatan hidup dapat diberikan kepada korban serangan jantung. Jika orang waspada terhadap perubahan sekecil apapun. Tindakan Koume dalam meminta bantuan dan tindakan staf adalah respon yang sempurna, kata seorang pejabat Departemen Pemadam Kebakaran. Gimana? Pemadam kebakarannya ngapain? Kayaknya ini harus digambarin kronologinya lebih detail dah. Gak, gue gak ngerti dia ngapa. Ini kan Wakaba Fire Department. Pengobatan untuk penyelamatan hidup diberikan kepada korban serangan jantung. Jika orang waspada terhadap perubahan. Ya ini kan dia ngasih tahu bahwa anjingnya waspada. Iya. Wakaba Fire Department-nya lagi ngapain di situ? Menurut klub itu, gonggongan Koume memungkinkan staf memanggil ambulans dengan cepat dan para medis menggunakan defibrilator ekstra otomatis pada pasien tepat pada waktunya. Berarti kan staf klub kuda nih menelpon ambulan, berarti rumah sakit dong. Iya. Dan para medis menggunakan defibrilator, berarti rumah sakit dong. Rumah sakit. Pemadam ini nggak bisa. Bisa jadi dia salah telepon. Dia nelpon ke pemadam loh. Orang ini. Aneh juga ya. Kan bisa jadi saking paniknya telepon pemadam gitu. Datang dua-duanya. Pria yang mengalami masalah jantung ini telah kembali berkuda di klub tersebut.
bangun langsung. Oh, jadi mungkin jadi sebelum dibawa ke rumah sakit digonggongin langsung sembuh. Bisa jadi ya. Iya. Kaget gitu. Jadi anjingnya jadi superhero-nya tuh ke Dibawa sana. ke rumah sakit. Enggak, itu kan dia pakai defibrillator itu. Oh, ada alat. Lu baca dah coba, susah banget itu. Mana sih paragraf Pada ketiga. 3 ya? Defibrillator. Defibrillator. Itu L-nya 2. Iya, defibrillator. Defibrillator. Waduh, akhirnya bisa. Oke. Dan defibrillator tuh apa? Alat yang ini kali ya? Ini. Itu ya? Gak tahu gua. Jantung. Mungkin kali ya. Iya sih. Kalau di mulut kan asma ya. Apa begini? Gitu. Bisa jadi sih. Ya pokoknya itulah alat-alat kesehatan kan berarti rumah sakit bukan pemadam dong. Pemadam mana punya? Tapi kalau mau pemadam disemprot, dia pakai mobil, orangnya sadar menurut lu? Sadar. Keluarganya yang sadar. Anjing diapain keluarga gua? Aduh. Dan akhirnya klub itu mengatakan telah mempekerjakan anjing betina tersebut sebagai maskot mereka untuk menyapa anggota selama beberapa generasi. Menurut Marwo, Koume sebelumnya mengetahui seekor kuda yang mencoba melarikan diri dari fasilitas tersebut dengan melompati pagar ketika kuda tua lainnya karena dia gonggong jadi ketahuan ada kuda mau kabur. Bagus ini. Jadi si Koume ini responsif terhadap perubahan ya. Iya. Anjing Koume tumbuh di bawah pengasuhan anjing lain bernama Ume. Ini anaknya namanya Koume. Nama pengasuhnya Ume. Jadi Koume. Maruo membantu mengajarinya cara meminta bantuan saat krisis. Oke, bagus. Mentor Koume telah mati, tapi salah satu instruktur kuda berkata, Ume pasti bahagia di surga melihat apa yang dilakukan Koume. Jadi tadinya anjingnya 2. Namanya Ume dan Koume. Tapi yang Koume yang berjasa. Karena gonggong. Tapi dari pemadam kebakaran bukan rumah sakit, aneh nih. Aneh. Lanjut. Tapi kenapa pemadam kebakaran doang sih yang bikin gue bingung anjir? Ya memang dari tadi juga itu, tapi memang Iya gak sih? enggak, ini anjing berjasa banget. Pemadam kebakarannya ini. Iya, dia menjadi subjek yang kayak kurang berperan ya. Harusnya dapat penghargaan dari rumah sakit dong. Rumah sakit. Atau begini, rumah sakit ngasih penghargaan ke pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ngasih lagi tuh ke anjing. Ke anjingnya. Tapi pemadam kebakarannya ngapain sampai dapat penghargaan? Mungkin ya karena itu anjing lepas itu gara-gara gonggong anjing kuda kan kabur tuh tadi. Datang pemadam kebakaran. Apa urusannya? Ini kuda kita kabur apa? Kan itu kuda kabur udah lama sebelum kejadian ini. Udah lama udah kabur. Nggak tahu sih gue. Nggak tahu Menurut sih. kalian gimana ini ya? Kalau gue lihat mungkin ya pemadam kebakaran di Jepang beda fungsinya sama di sini sih. Terus ini kan ya pemadam kebakaran merescue ular. Kalau di sini biasanya nge-rescue ular sama monyet kan. Kalau di sana mungkin ngebantuin orang sakit juga. Bisa jadi. Jadi nggak cuman binatang-binatang yang di-rescue. Oke lah. Kalau nggak ada Koume mungkin orang itu udah mati ya. Karena bergonggong terus nggak. Kan serangan jantung gak cepet juga kan soalnya. Iya. Mungkin karena dia gok langsung ditolongin bawa ke rumah sakit langsung diselamatin pas tepat waktu. Nggak jadi meninggal. Itu kalau gue jadi yang serangan jantung gue adopsi tuh. Si komenya. Paling nggak gue kasih duit. Kasih daging maksudnya. Iya. Rutin gitu kan. Mukbangin ya. Iya. Oke, berita kedua guys. Viral. Gajah selamatkan pria hanyut di Sungai Deras. Nah, ini ada beberapa hewan memang yang menurut gue ini orang tuh nggak tahu kalau mereka ini sebenarnya memang pinter dan punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Dia kenapa ya punya itu ya? Insting atau karena dia punya ikatan Dia, perasaan atau itu, gimana kan, tuh ya? Kalau yang gue tahu ya, selama gue belajar tentang komunikasi gitu ya, sama binatang, komunikasi manusia dengan binatang. Binatang itu katanya tidak punya rasa yang namanya empati, Pak.
Iya makanya monyet anaknya diseret-seret ya kan. Betul. Jadi ada monyet tuh anaknya diseret. Terus kalau binatang ada empati nih. Contoh aja harimau ngeliat rusa kasihan kan gak jadi makan ya. Iya apalagi nangis pas digigit ya. Gitu kan. Iya. Kalau dia ada rasa empati kepada suatu hal gitu ya. Kemungkinan sih kasihannya itu nggak akan ke spesies lain. Iya. Kemungkinan ke spesiesnya dia sendiri. Iya benar. Nah tapi kalau kayak gajah, karena ada lumba-lumba, dia itu juga punya rasa empati ke spesies lain gitu. Kenapa ya gitu ya? Nah ini kan namanya, berarti gini, dia tuh punya skill di otak yang kita sebut sebagai, apa ya, skill untuk berkomunikasi antar spesies gitu kurang lebih. Belum ada teori yang jelas sih, makanya gue ngomong juga agak ragu kan. Kalau yang dari dulu gue pelajarin, ini kan gue nih S2 nih. Komunikasi Kan. Nah, jadi gue tahu ini kebetulan skripsi gue. Apa skripsi? Tesis gue S2. Ada namanya S1 deh. Ada namanya komunikasi transendental. Jadi tuh kayak orang tuh kadang bisa kayak macam, kayak lu bilang orang telepati tuh gak ada teorinya kan? Telepati nggak ada. Ada. Ada itu. Namanya komunikasi transendental. Tapi memang nggak bisa dipelajarin yang kayak gue belajar gitu. Misalkan gue belajar nih, Ya. mengosongkan pikiran, terus ngisi, membaca pikiran orang ya nggak bisa lah ya. Maksudnya untuk dipelajarin begitu nggak bisa. Cuman ada orang punya bakat itu kali ya. Bisa jadi. Gue nggak tahu mungkin. Nah Indra keenam. kurang lebih. Tapi ini yang punya si hewannya. Atau mungkin bukan indera keenam, tapi memang dia bisa melakukan itu. Kita belum tahu. Makanya yang namanya ilmu kan berkembang. Zaman dulu kan gak ada terrarium, piara di kontainer. Sekarang ada terrarium yang berkembang. Nah gajah tuh lumba-lumba, kadang mungkin kayak paus beluga. Nggak tahu hewan apa yang pinter ya? Anjing laut. Orang hutan gitu ya. Anjing laut tuh kan. Gorila, anjing laut enggak sih, soso lah. Sosok ya. Yang pinter bener sih ya orang hutan gitu-gitu ya. Simpanse. Simpanse lebih pinter lagi. Mungkin bisa punya rasa care atau rasa peduli dan empati kepada spesies lain. Nah makanya ada ini nih, akun media sosial Twitter itu viral. Ngehe, ya bisa viral namanya juga di Twitter. Berita apa sih ini? Dia membagikan aksi penyelamatan, ini dibagiin orang. Menyelamatkan anak gajah terhadap seorang pria yang hanyut. Pria tersebut tidak pakai baju. Hanya terbawa arus sungai yang deras. Sejumlah kawanan gajah tengah berada di pinggir sungai, melihat ada orang hanyut, seekor gajah langsung berlari menuju orang tersebut dan gajah tersebut menyelamatkan pria tersebut. Keren banget, luar biasa. Tapi keren juga tuh gajah tahu ya orang minta tolong ya. Nah itu yang gue bilang tadi, kayak komunikasi transendental itu namanya yang gue bilang. Iya. Atau bisa jadi memang si gajah ini tuh ngelihat orang minta tolong, tolong. Dia ada rasa harus tolongin. Cuma coy, ya. sebenarnya kalau gue pribadi, gue kalau ditolongin binatang gue takut loh. Takut dimakan atau diinjak atau Iya benar. Nanti gue minta tolong nih ke Angenyot kan. Tolongin nih sama gajah. Gue sampai daratan diinjak leher gue. Karena dia belum tentu ngerti ya. Iya. Sebenarnya gue takut sih. Iya. Kalau gue sih selama hidup gue, apalagi yang liar ya, nggak pernah sih nemuin ada hewan liar yang Nyelamatin 100% liar itu empati sama manusia. Nyelamatin mungkin, ya ibarat kata kayak anjing tadi gonggong wak, tapi belum tentukan dia nyelamatin kita. Iya. Bisa jadi dia mau gonggong gitu loh. Aja. Kayak ada objek yang aneh yang dia harus. Ini aneh nih, dia belum tentu tahu ini orang sakit jantung kan. Iya. Masanya gue harus kasih tahu sebelah, nah dia lihat ini aneh nggak biasa dia gonggong. Iya. Itu mungkin. Nah kalau gajah tiba-tiba nyamperin orang terus diselamatin, diangkat terus dilepas lagi, itu kayaknya kayak luar biasa sih. Keren. Nah ternyata usut punya usut nih, beritanya belum selesai kan. Ini dari Elephant Nature Park di Thailand. Nah bukan gajah liar bos. Iya, gajahnya gajah udah Piaraan. CBB ya. Berarti dia dilatih kan. Hati. Ngeliat orang kenapa? Karena kalau yang liar nggak mungkin, kabur lah. Iya Orang takut lah. Pria itu melawat gajah muda ini. Oh, ini berarti piaraan orang ini pak. Mereka banyak bermain dan anjing beritanya ini bohong-bohongan ini berarti. Latihan ini utamanya. Jadi sempat viral, orang pada percaya. Ternyata latihan.
Jadi ini keganjut beneran nih. Tuh kan makanya gue bilang ini juga berita ganjil ya kan. Namanya Derek Thompson, orang yang sama, kawanan yang sama. Oke, lanjut. Ya ini latihan Pak, kelihatan banget. Ini bukan komunikasi transendental kalau ini mah. Emang dilatih ya. Ini mah pola, udah dia tiap hari ngelakuin itu. Ini juga nggak diselamatin anjir, itu mah Dia nyamperin doang ya. nyamperin doang, itu nggak nyelamatin. Mungkin nggak begini kejadian langsung di alam? Enggak sih. Mungkin ada videonya. Mungkin. Mungkin. Tapi kayaknya Bukan gajah. Nah, coba kita lihat. To- lagi. tapi kayaknya kalau menurut gua kalau di alam beneran gitu gajah cuma teriak doang. Wek, wek. Enggak. Kalau di alam beneran itu gajah Kagak peduli ya. lari, kabur lah. Nggak ada urusannya, soalnya nolongin orang benefitnya buat dia apa? Iya. Nah inilah yang gue bilang, dalam kehidupan itu kan susah ini ya. Kalau dalam dunia binatang, itu kalau dia nggak ada benefitnya, tidak akan mungkin keluar rasa empati, Pak. Berarti kalau manusia pengen ada maunya doang kayak binatang deh. Kok gitu? Enggak, justru kalau manusia itu Enggak kan ada manusia sifatnya nih. Enggak ada rasa empati kecuali ada maunya doang. emang gitu nggak sih? Banyak kan manusia, Ih, berarti kayak binatang gak dong? ya emang iya. Manusia kan basically juga binatang lah. Bedanya gini, ada manusia yang, makanya kan kalau nilai dalam manusia tuh ada yang namanya tulus, sincere ya kan, tulus. Ada yang mengharapkan imbalan. Kalau tulus kan artinya lu bantu ya kan, atau lu membantu melakukan sesuatu tidak mengharapkan oh gue di payback nih gitu Ya. loh. Kalau binatang sih pasti ada paybacknya, misal melakukan sesuatu dia kasih makanan atau reward. Kita punya anjing tinggal di sini, ya kan dia harus dapat makanan. Kalau nggak ya dia kabur lah nyari makanan di mana gitu loh. Iya benar. Ya itu kayak gajah tadi juga begitulah kurang lebih. Dia pasti udah dilatih dengan pola dapat reward, makanya dia nyamperin itu tadi si kipernya atau si mahotnya itu berarti. Ya. Itu tidak menyamakan manusia. Coba kita lihat pembuktian, dia bilang ada coba gue lihat. Oke. Gue udah ngerti maksud dia. Itu memang menyelamatkan manusia sih. Tapi itu tetap bukan sincere. Itu namanya, kalau sincere nih gini loh. Gue nih gak kenal lu kena bencana alam. Terus gue kasih lu bantuan kan. Misalnya Indomie atau apa. Tapi kan lu gak usah bayar gue apa-apa kan. Gak usah apa ya. Walaupun kalau di belakang layar sekarang kan orang dikontenin ya kan. Biar dapat pujian dari masyarakat. Iya. Ya itu kan namanya nggak sincere. Kalau yang maksudnya kalau itu ya sincere tuh kalau gue nggak Nggak berharap berharap imbalan apa-apa, lah, nggak iya, usah iya. dikontenin, nggak usah apa, pokoknya ini buat lo aja free. Itu artinya tulus. Iya. Nah kalau anjing tuh nggak begitu kan konsepnya. Karena dia dirawat. Nah bukan karena dirawat, itu tuh dia udah menganggap Piaraan. anak kecil ini satu packnya dia. Oh iya. Monyet nih, si siapa? Si yang protektif tuh yang one man, si Mona, si Min Min. Iya Min. Yang protektif banget. Dia akan selalu menghajar orang yang ngehajar gua kan. Iya. Nah ya itu artinya one man, dia anggap kita satu pack, dia saling melindungi satu sama lain. Bukan komunikasi antar spesies yang nggak kenal, itu dia udah kenal dulu. Karena lu yang rescue. Yang ngasih makan, dia anggap gua one pack. Suara apa itu? Itu monyet. Monyet ya? Baru diomongin, panjang umur. Ya itu karena namanya hewan, dia akan selalu terbiasa sama pattern atau pola gitu loh. Iya. Nah kalau yang ini ya polanya adalah dia ceritanya ngegigit tuh karena memproteksi si anak kecil tersebut kecil, sebagai pack atau family pack. Itu namanya kayak protectionnya, jiwanya keluar. Iya. Bagus itu. Top. Dihajar itu anjing lain-lain. Kalau nggak kenal susah deh. Tuh, ini kan balik lagi sama kan? Iya sama, karena anjing piaraan. Anjir itu lari tuh dari situ.
Keren banget anjir. Oh, nih. Dan terjadi lagi. Enggak, kalau kan gue udah bilang, kalau dikejar anjing jangan lari si anjing. Tapi bocil pasti lari ya, dikejar sesuatu, dikejar anjing. Iya, karena kan anjingnya jadi gede banget. Dulu kita juga waktu kecil ngeliat anjingnya gede. Gue kalau punya anak gue ajarin, kalau ngeliat anjing gede jangan lari, Kejar balik. manjat. Kalau lari tetap dikejar, manjat gitu pohon atau apa gitu loh. Iya, Nah, kecuali kayak gini tanah lapang ini diapain ya? Lari. Lari dulu. Digocek. Iya digocek, paling bener sih diadepin. Tapi gue Diem aja gini. Gitu. Kalau anjing digonggong nih, digonggongin lagi diem nggak? Tergantung. Posisi anjingnya lagi ngapain? Iya. Anjingnya gini ya, kalau digonggongin balik ya dia gonggong balik terus dia attack lu. Iya kalau udah. Gimana? Dia aggression apa dia cuma nyamperin mau main? Iya iya. Biasa ekornya gini-gini nggak sih kalau yang mau main? Enggak. Oh iya. 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 Kalau yang mau nyerang turun. ke bawah kan. Oh. Ke antara Terus kakinya. kuping misalnya naik gitu. Terus mulut bunyi gitu loh. Iya. Ada bunyi growling, nah itu jangan ditantang balik bangke. Kalau lu tantang balik ya harus pakai list. Iya. Kalau gak digeragot kita. Oh serem. Yang ada meninggal manusianya biasanya. Mending kita mundur pelan-pelan tapi ngadep dia. Ini anjing nih. Oh jadi tahu movement dia mau kemana ya? Mundur pelan-pelan. Gitu. Pelan aja mundur pelan-pelan mundur. Begitu udah ada celah, dia susah ngejar, kabur. Nah, ada celah. Misalkan sampingnya pohon ya, manjat pohon lah. Gitu. Itu minta tolong orang, tolong. Gitu. Tolong. Nah, begitu. Iya. Paus beluga kan. Tapi balikin HP serius nih. Ini di alam apa di SeaWorld nih? Di perahu ya kayaknya, di perahu dia. Terkadang hewan saja memiliki empati. Coba dulu sekali lagi. Apa kata-katanya? Terkadang hewan aja memiliki empati yang tinggi. Lalu kenapa manusia melukainya? Oke. Oh, di alam nih ya? Di perahu nggak sih? Kayak turis. Enggak lah, belum tentu ini di perahu. Mungkin sih, tapi soalnya lagi salju tuh kan. Iya. Wah, kalau ini jago ini. Dia bisa tahu ya nyemplung. Nah, makanya gue bawain ke bilang atas. yang biasanya punya, kalau hewan darat sulit. Orang Yang laut. ada hewan kayak lumba-lumba, paus beluga, mamalia air loh. Iya. Karena tuh dia sebenarnya kapasitas otaknya lebih besar daripada hewan darat. Gak tau kenapa ya, hewan air tuh jauh lebih baik menurut gue. Maksudnya kayak mamalia air dibanding yang kayak hewan-hewan di darat. Mungkin otaknya tidak terkena polusi. Bisa jadi. Karena gini, kalau hewan laut ya, kan nggak bisa diapain pak, tetap akan bebas terus. Iya, terus makannya ikan terus, ikan laut bikin pinter. Pinter deh, fish oil. Nggak, maksud gua nggak bisa dirantai, nggak bisa, Iya. ya kan? Dijerat nggak bisa, dirantai nggak bisa, ya akan tetap bebas terus walaupun misalkan dia di dalam kandang atau di captivity ya, Iya, di akuarium, tapi dia tetap bebas gerakannya. Jadi dia kayak nggak pernah, menurut gua tidak akan secara langsung mengalami secara evolusi nih manusia yang melakukan kekerasan kepada mereka gitu. Iya sih. Masa ya paus beluga dikeplak palanya kan kayaknya nggak mungkin gitu. Iya, jarang. Ada yang lumba-lumba dipecut gitu nggak ada. Tapi kalau kayak kuda gitu nih. Jadi secara evolusi selama ribuan tahun itu udah begitu. Makanya mereka jauh lebih pintar dan punya rasa empati terhadap manusia mungkin ya, teori Iya, gue iya, begitu. Kisah seekor anjing menyelamatkan tuannya. Gonggong tuh. Anjir. Wah ini aneh. Kok dia tahu pohonnya mau jatuh? Itu dia makanya bingung. Ini di setting kan nih, Belgian soalnya nih, pinter. Oh enggak, kalau Belgian mungkin enggak disetting, memang benar kali.
Emang bener ya? Dia tahu mungkin itu pohon mau jatuh. Udah gerubuk-gerubuk Iya, iya. Yang bego orangnya. Kok gak nyadar? Ya, tapi namanya orang kan, Ya, kadang apa sih dia nggak anjing meleng gak ya. jelas banget nih. Dia fokusnya ke Menarik. anjing yang gak ke Iya. pohonnya. Nah itu keren. Belgian Malinois ya. Iya. Makanya gue bilang hewan semakin pinter, semakin punya rasa empati atau bisa melakukan hal itu tuh yang namanya transcendental bukan telepati, apa itu namanya ya? Kayak dia berusaha untuk komunikasi sama manusia gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kan lu kalau secara melakukan perbuatan yang baik gitu kan ke orang berarti kan lu kayak secara langsung nyampein bahwa dia tuh ngerti kan Iya, iya benar. sama yang manusia butuhkan kan. Itu kan sebenarnya ada di dalam proses komunikasi. Gue bahasnya dari sisi itu karena itu yang gue ngerti kan. Iya, iya. Karena gue belajarnya dalam hidup ini itu ya. Oke. Nah gue bisa ngomongin masalah mamalia air juga karena gue pernah ngelatih lumba-lumba dulu. Gampang gak tuh ngeliatnya? Gampang. Bukan gampang ya, maksud gue gini. Lebih cepat Lebih ngerti. pinter. Kenapa lebih pinter? Nah, itu kan gue bilang pola. Dia itu memahami pola jauh lebih cekatan daripada orang kayak robot, ngerti gak lu? Saya suruh mindahin ini ke sini. Iya, Cepet kayak ya. gitu dia punya pola. Maksudnya dia punya pola tuh kan dia belasan tahun dilatih dengan skill yang sama. Ya itulah. Kita lanjut berikutnya. Tapi kalau lumba-lumba hidup di darat, dia pinter, kesian banget ya jadi kacung orang. Karena dia pinter kalau- banget kan, lebih cekatan kan. Memang. Nggak, kalau di lumba-lumba nih, yang gue tahu ya, dia kan punya otak tuh lebih gede daripada orang. Jadi mereka tuh sebenarnya punya bahasa sendiri dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi kan. Apa berapa hertz gitu pokoknya, yang ultrasonic gitu kan. Bisa jadi dia lagi ngomongin lu loh. Dia bisa jadi lagi ngomongin orang gitu, bisa jadi. Iya. Kita emang tahu bahasa binatang. Kan lu kira kan kita yang paling pinter nih. Bisa jadi mereka tuh juga lagi ngomongin kita. Ada yang tahu bahasa binatang? Siapa? Coba. Nabi. Sulaiman. Emang iya, gua nggak tahu. Emang iya. Iya kalau di agama Islam iya Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. kalau ngomong sama lumba-lumba pakai bahasa ultrasonik. Iya kalau ini Begitu? pakai bahasa dia Orang. tapi binatang Oh, bisa ngerti. tapi. Oh. Binatang ngerti. Nggak tahu itu. Nabi Adam juga bisa juga kan? Ya, tapi yang kalau mendapatkan apa mukjizat khusus ya Nabi Sulaiman. Sulaiman sama Salomo tuh sama nggak sih? Salomon. Iya. Sulaiman, Salomo tuh orang yang sama nggak? Bahasanya kita dong. Ya, kalau- Kayak Abraham sama Ibrahim kan beda kan? Abraham sama Nah, Ibrahim. orangnya sama kan? Orangnya sama. Iya, iya. Bahasanya beda kan? Iya, enggak kalau lu itu juga sama nggak mukjizatnya? Salomon. Tunggu, Salomo itu dia tuh raja kan? Sulaiman raja juga bukan? Ya Nabi, ya pemimpin pasti. Bininya banyak banget gitu. Raja perang gitu, bener nggak? Iya. Ya mungkin nah, sama sih. Dia Kalau mukjizatnya bener, sama, bisa ngomong. Gua nggak tahu, lupa lah anjir. Yang jelas dia kalau perang menang mulu gitu lah. Jadi agama sih. Kenapa jadi pembahasan agama ini? Iya. Emang kalau dia itu ngobrol sama binatang ngobrolin apa? Ceritanya. Iya, Kalau di misalnya Quran. kalau ini kan pembawa berita ya binatang. Misalnya kayak kita mau Oh, mau diserang. merpati gitu. Iya, kayak gitu kan. Itu kan apa bisa ngomong sama binatang, jadi informan. Binatang tuh. Ngasih tahu apa ceritanya? Hah? Misalkan ngasih tahu apa? Iya, misalnya nih kita mau ada bencana gitu. Itu dia udah dikasih tahu sama dia. Gitu, terus kita mau ada perang. Jadi udah prepare dulu kan orang jadi Tapi dikasih tahu sama binatang. sama binatang dan dia bisa ngomong. Binatangnya. Jadi iya binatangnya jadi apa intelnya dia lah gitu. Keren ya. Audrey Sulaiman. Gak boleh begitu ya. Oke. Anjir. Buset. Banyak kan anjing ya yang ngerti ya tentang itu anjing apa kucing sih? Kucing. Oh kucing. Wah keren banget kalau kucing bisa nggak peduli loh. Iya. Ini di kucing liar. Kucing liar. Jujur sakit banget itu. Itu nggak nyadar lagi anaknya kenapa digigit anjing tiba-tiba.
Wah gila, kucing sih kalau nyelamatin orang luar biasa loh berarti. Iya, Biasa biasanya gua kucing, nggak pernah lihat. kucing gak peduli biasanya kan. Ya, kucingnya yang takut lah. Iya, Kalau iya. ada kucing sama anjing kan anjingnya yang biasanya yang lebih Tapi kok di dominasi. video-video lucu itu kenapa si kucing mendominasi mulu ya? Misalnya kayak kucing nih, punya apa nih, makanan kayak gitu, anjingnya mau ditabok, Oh kabur. iya, kalau itu kan ada makanan ada apa. Tapi kalau kucing ketemu anjing pada umumnya kan biasanya anjing yang dominan, Iya kucing sih. yang kabur pada umumnya. Kalau peliharaan beda lagi ya. Ya kalau ada intention misalkan dia mau proteksi makanan ya mungkin anjingnya bisa kalah. Kayak ini kan intentionnya dia mau proteksi anaknya kan. Makanya dia kalah. Tapi bisa nggak sih kayak itu sebenarnya teritori si kucing aja, nggak mau nyelamatin tuh. Bisa anak tapi kecil. enggak. Kalau momennya kayak gitu kemungkinan besar dia care sama si anak ini loh. Oh iya tuh kucing. Karena momennya persis. Gue kira karena nih ada penggigitan di areanya dia, gue nggak terima, gue serang aja udah. Bisa jadi lu mau apa lu di sini lu. Iya nih Mau anak, macam-macam lu. iya ini kan daerah gue nih. Iya. Iya, Akam kucing, sih makanya lu ngapain buat keributan daerah teritori gua lu. Iya, tiba-tiba diserang aja udah. Bisa, kalau mau ditelaah secara itu bisa. Iya. Cuma harus dibuktikan. Iya juga sih. Karena kejadian begini itu harus diulang-ulang dong. Berarti harus ada orang lain lagi yang kegigit misalkan anjing itu terus gitu lagi. Ditolongin lagi kan untuk kucing. Berarti harus dibuktikan kalau sekali gini doang sih susah untuk menyimpulkan penyebabnya apa. Iya. Kalau itu kucing peliharaan pun ini tetap keren menurut gua. Hmm. Karena harusnya nggak peduli kucing itu. Iya kucing. Bodo amat ya. Ntar aja. Ya kucing itu karakternya kan gue bilang binatang yang paling susah dijinakin ya kucing. Iya. Kucing-kucingan tuh semuanya. Semua. Singa. Ya kalau yang galak susah jinak. Kalau yang udah jinak dari bayi ya tetap jinak sampai tua. Iya. Cuman kalau yang maksudnya yang jinak aja tuanya galak banyak. Apalagi yang galak mau dijinakin mah sulit banget. Karena kucing itu gitu. Batu, binatang paling batu ya kucing. Iya. Oke lah berikutnya. Habis. Nah itu dia tuh guys. Pembahasan mengenai hewan menyelamatkan manusia. Nah itu dia tuh guys penyelamatan hewan terhadap manusia yang ke rekord ya. Ada yang fake, ada yang beneran. Ada yang freak juga ada ya. Tapi lumayan bagus lah ya. Menandakan bahwa memang kadang ada beberapa hewan yang care dan punya rasa empati ya. Ternyata bener juga ya. Gue kira bohong-bohongan. Menurut lo? Ya kalau gue sih dari sekian banyak video, banyaknya ya gue ngerasa ada yang ada empati, tapi kebanyakan kebetulan aja, kayak termasuk kayak kucing tadi kan. Mostly ya. Iya kayak itu kayak teritori dia deh. Iya, penelaan gue karena kita berdua banyakan skeptis ya. Jadi Iya. kemungkinan besar adalah sifat alamiah hewan sih ya. Iya. Yang kebetulan ada di saat momen-momen cocok logi itu. logi, iya. Kelihatan kayak lagi menyelamatkan manusia. Oke lah, sampai ketemu lagi di kondang berikutnya Kongko dalam kandang. Komen di bawah menurut kalian gimana ya. Andre King of the Jungle, bye-bye.